Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya bersyukur sekali dengan sikap Paus Fransiskus. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia ini mendesak PBB untuk menginvestigasi dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza selama lebih dari setahun terakhir ini. Investigasi ini diperlukan untuk memastikan apakah benar Israel sudah melakukan genosida seperti yang dituding banyak pihak. Sejak Oktober tahun lalu, Israel sudah membombardir rakyat di Gaza. Data resmi menunjukkan sudah sekitar 43.000 orang tewas dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sebagian besar adalah rakyat sipil. Namun Israel berkilah bahwa serangan itu dilakukan untuk mengejar para anggota organisasi teroris Hamas. Menurut Israel, itu mereka lakukan karena Hamas menyerang Israel pada Oktober tahun lalu dan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya. Israel juga berkilah bahwa serangan mereka menewaskan puluhan ribu warga sipil di Gaza karena Hamas bersembunyi di antara penduduk sipil. Bagi Israel, puluhan ribu warga sipil itu terbunuh sebagai korban yang tidak diinginkan. Israel menolak bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah genosida. Genosida sendiri pada dasarnya berarti pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu atau kelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Israel menyatakan mereka membunuhi warga Palestina di Gaza bukan dengan tujuan memusnahkan bangsa Palestina. Yang ingin mereka lakukan adalah memusnahkan Hamas, kata Israel, bukan Palestina. Ini yang sekarang dipersoalkan Paus. Paus menekankan bahwa sudah banyak ahli yang menyatakan apa yang terjadi di Gaza memiliki ciri-ciri sebuah genosida. Karena itu PBB harus meneliti apakah pembantaian di Gaza itu memang masuk dalam kategori genosida menurut definisi para ahli hukum dan badan internasional. Pernyataan penting Paus ini termuat dalam buku terbarunya berjudul Hope Never Disappoints, Pilgrims Towards a Better World yang diluncurkan hari ini Selasa 19 November. Walau tidak secara tegas menyebut tindakan Israel bisa benar-benar dikategorikan sebagai genosida, nampaknya Paus secara sengaja meminta PBB mengeluarkan kesimpulan itu. Dalam bukunya, Paus juga menyoroti bencana kelaparan massal yang melanda rakyat Gaza sebagai buntut blokade Israel terhadap wilayah tersebut. Dengan kata lain, Paus menunjukkan Israel bukan cuma membunuhi warga Palestina dengan serangan militer, tapi juga dengan membuat rakyat melemah dan mati kelaparan. Menurut saya pribadi, sulit untuk membantah bahwa Israel memang secara sungguh-sungguh melakukan genosida terhadap warga Palestina. Apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dengan secara tiba-tiba menyerang dan membunuh 1.200 warga Israel dan pengunjung dari berbagai negara lainnya yang hadir dalam sebuah acara keagamaan Yahudi di Israel jelas salah. Itu adalah tindakan pengecut yang harus dikecam dan dikutuk. Namun apa yang dilakukan Israel sebagai balasan jauh lebih biadab. Mereka membom, menembaki, menghancurkan wilayah Gaza yang sebenarnya mereka duduki tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Mereka bahkan membunuh sudah lebih dari 1.000 orang petugas PBB. Mereka menghancurkan rumah sakit, perumahan, sekolah, pasar, jalanan, instalasi listrik, instalasi air di Gaza. Pasukan Israel bahkan menyerang bantuan-bantuan makanan, obat-obatan yang dikirimkan negara-negara asing untuk masyarakat sipil Gaza. Sudah 43.000 orang terbunuh. Dan serangan itu belum terlihat akan berhenti. Itu bisa terus terjadi karena kebiadaban Israel ini tetap memperoleh dukungan dari negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman. Penolakan dan pengutukan terhadap aksi genosida ini sudah berdampak sangat luas. Saya baru saja membaca bahwa bahkan Wikipedia secara resmi telah menambahkan bagian genosida Gaza di platform mereka. Ini penting, karena kebiadaban Israel selama setahun terakhir ini akhirnya bisa terdokumentasi di ensiklopedi daring terbesar di dunia tersebut. Sebagaimana ditulis Middle East Monitor, penambahan laman genosida Gaza ini baru bisa dilakukan pada September setelah berbulan-bulan perdebatan panjang di antara para editor platform tersebut. Sebagian editor tetap menolak menganggap pembantaian Gaza itu sebagai genosida.
Tapi kini pembelaan terhadap Israel semakin kehilangan taji. Semakin luas kecaman terhadap kebiadaban Israel dilontarkan di seluruh dunia. Apalagi Israel sendiri gegabah dan arogan dengan kebiadabannya. Apa yang terjadi di Amsterdam pekan lalu misalnya saat berlangsung pertandingan sepak bola Piala Champions menunjukkan itu. Para pendukung klub Maccabi datang ke Amsterdam dari Israel dengan gaya yang memalukan. Mereka bernyanyi, menari, dan meneriakkan ucapan-ucapan yang merendahkan Arab. Dengan bangga mereka mengatakan tak ada lagi sekolah di Gaza karena memang sudah tak ada lagi anak kecil di sana. Mereka menyerang supir taksi yang berasal dari Arab. Mereka mencabut spanduk-spanduk pro-Palestina yang kebetulan terpasang di beberapa tempat. Klub Maccabi sendiri akhirnya dibantai 0-5 oleh klub Ajax. Tapi seusai pertandingan, para fans Israel itu yang jadi bulan-bulanan warga Amsterdam. Mereka dikeroyok, dipukuli, dipermalukan. Semula media memberitakan bahwa fans Israel mengalami serangan antisemit oleh orang-orang Amsterdam. Tapi kemudian terbongkarlah fakta bahwa yang membuat masalah lebih dulu justru adalah orang-orang Israel. Sentimen anti-Israel berkembang di banyak tempat di Eropa dan Amerika Serikat. Ketika Benjamin Netanyahu diundang bicara di sidang umum di PBB di New York City, ribuan warga anti-Israel berunjuk rasa di kota tersebut. Mereka menuntut Netanyahu dipenjara terkait kejahatan perangnya di Gaza. Bahkan sebuah komunitas Yahudi di kota itu tampil menyerukan gencatan senjata di Gaza. Mereka meneriakkan seruan, "Let Gaza live." Saat Netanyahu berpidato, puluhan wakil negara-negara anggota meninggalkan ruang sidang sebagai protes. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan sudah saatnya PBB merestui pendirian sebuah negara Palestina merdeka. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyebut Netanyahu sebagai monster yang melakukan kejahatan serupa dengan apa yang dulu dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi, Jerman, dan Eropa. Dalam dunia sepak bola, klub Celtic Skotlandia mengibarkan bendera kemerdekaan Palestina dalam pertandingannya melawan Borussia Dortmund. Mereka menyerukan Free Palestine sepanjang pertandingan. Di Paris, pertandingan sepak bola tim nasional Prancis melawan Israel diboikot. Akibatnya hanya 20.000 dari 80.000 kursi yang tersedia di Stadion de France diisi penonton, menjadikan pertandingan ini sebagai laga tim Prancis dengan jumlah penonton paling sedikit dalam sejarah stadion tersebut. Masih di Prancis, dalam pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Atletico Madrid, fans PSG mengibarkan bendera raksasa Free Palestine. Bintang sepak bola legendaris dari Inggris, Gary Lineker, menyerukan pelarangan bagi Israel tampil di semua pertandingan internasional sampai berakhirnya kejahatan genosida di Gaza. Kemarahan terhadap Israel memang semakin memuncak. Majelis Umum PBB sendiri 2 bulan lalu dengan suara mayoritas menyetujui sebuah resolusi yang menuntut agar Israel mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki. Mari kita doakan agar genosida di Gaza bisa dihentikan. Mudah-mudahan permintaan Paus Fransiskus bisa diterima dan dijalankan PBB. Mudah-mudahan kedamaian bisa menyelimuti tanah Gaza, tepi barat, dan Libanon. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.